Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian pagi hari ini? Mudah-mudahan kalian yang ada di rumah dan bulis yang ada di sini senantiasa selalu diberikan kesehatan. Baik anak-anakku, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita akan melanjutkan materi, yakni di tema 1, subtema 2, pembelajaran 4. Di sini kita akan memperhatikan gambar yang ada di halaman 88. Di situ ada sebuah cerita, Benny dan Pak Anto masih beristirahat sambil menikmati suasana alam di sekitar ladang. Warna menghijau sejauh mata memandang. Udaranya pun bersih dan sangat segar, membuat mereka betah beristirahat. Sambil istirahat, mereka berbincang-bincang tentang kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Kebetulan, wawasan Pak Anto akan bentang alam Indonesia sangat luas. Benny pun antusias sekali menyimak setiap yang dijelaskan oleh Pak Anto. Setelah kita membaca bacaan tersebut, kita akan belajar mengamati. Amati keempat gambar kenampakan berikut. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan kenampakan alam yang ada di Indonesia, dan berilah tanda silang pada gambar yang menunjukkan kenampakan buatan yang ada di Indonesia. Coba perhatikan gambar yang pertama. Itu akan diberi tanda apa anak-anak? Iya, pinter. Gambar yang pertama dikasih tanda centang. Kenapa? Karena gunung merupakan kenampakan alam. Sebab gunung di sini adalah ciptaan Tuhan. Gambar yang kedua juga kita beri tanda centang. Karena sungai juga merupakan kenampakan alam yang merupakan ciptaan Tuhan, ya. Kemudian gambar yang ketiga juga diberi tanda centang. Gambar danau tersebut juga merupakan ciptaan Tuhan. Kemudian gambar yang keempat akan kita beri tanda silang. Kenapa? Karena bendungan di sini merupakan buatan dari manusia, ya. Setelah itu mari kita berlatih untuk menjawab soal-soal yang ada di bawahnya. Kenampakan alam apakah yang tampak pada gambar di atas? Ada gunung, ada sungai, ada danau. Yang kedua, kenampakan buatan apakah yang nampak pada gambar di atas? Yakni bendungan. Yang ketiga, apakah kenampakan alam itu? Lingkungan alami yang merupakan ciptaan Tuhan. Kemudian yang keempat, apakah kenampakan buatan itu? Lingkungan yang merupakan buatan dari manusia. Begitu ya anak-anak. Selanjutnya kita akan membaca tentang bentang alam Pulau Papua secara umum. Di situ ada peta tentang Pulau Papua. Pulau Papua adalah pulau perbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Pulau Papua merupakan bagian dari wilayah Indonesia Timur. Ya, setelah kita memperhatikan gambar tentang Pulau Papua, kita akan belajar berlatih untuk menjawab tentang bentang alam pulau di Indonesia secara umum. Yang pertama, yakni Pulau Jawa. Gunung. Ada gunung apa saja di Pulau Jawa? Ada Gunung Slamet, ada Gunung Galunggung, ada Gunung Lawu, dan Gunung Merapi. Kemudian kalau lembah, ada Lembah Dieng di Malang, ada Lembah Kaliurang di Jogja, dan lain sebagainya. Kalau bukit, ada Bukit Sumedang, ada Candi Abang, ya. Kemudian sungai, ada Sungai Citarum, ada Sungai Serayu, ada pula Sungai Brantas, dan lain sebagainya. Dataran rendah, ada Surakarta, ada Semarang, ya, dan lain sebagainya.
Kemudian pantai, ada Pelabuhan Ratu, ada Parangtritis, ada Anyer, dan lain-lain. Ya, sekarang coba kalian kerjakan di buku kalian tentang bentang alam secara umum di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Kepulauan Maluku, Pulau Bali, dan Kepulauan Nusa Tenggara. Baik anak-anakku sekalian, setelah itu kita lanjutkan dengan keadaan iklim di Indonesia secara umum. Ya, iklim di Indonesia dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya satu periode berubah adalah 6 bulan sekali. Iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas. Iklim panas terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Kita akan berlatih menjawab berdasarkan penjelasan iklim di atas. Jawablah pertanyaan berikut. Pada bulan apakah musim penghujan terjadi di Indonesia? Yakni bulan Oktober sampai dengan April. Pada bulan apakah musim kemarau terjadi di Indonesia? Yakni bulan April sampai dengan bulan Oktober. Ceritakan fenomena alam angin muson di Indonesia. Angin muson disebut juga angin musim. Angin periodik yang terjadi di Samudra Hindia dan di sebelah selatan Asia. Begitu ya. Angin ini bertiup dari arah barat daya India dan wilayah sekitarnya yang ditandai dengan curah hujan yang tinggi. Begitu ya anak-anakku. Kemudian kalian coba lanjutkan kita dengan persebaran flora di Indonesia. Ada Indo-Malayan dan Indo-Australian. Di situ ada pula penyebaran fauna di Indonesia bagian barat, penyebaran fauna Indonesia bagian tengah, penyebaran fauna Indonesia bagian timur. Begitu saja ya anak-anakku materi kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semuanya. Selalu rajin belajar, jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker dan cuci tangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.